Abang, kemarin lagi ramai diperbincangkan juga ya Bang, bahwa saat ini anak dari Ruben Onsu sendiri yaitu Tania eh, berbicara lah yang tidak sesuai dengan porsinya yang masih balita ya Bang. Sampai Kak Ruben melihat ini juga terkejut, menyebut ini pengaruh lingkungan gitu Bang. Kalau Abang melihat ini seperti apa sih Bang? Ya, jadi sama seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa Ruben memiliki kekhawatiran, yaitu yang pertama, memiliki kekhawatiran bahwa anak-anaknya itu tidak berada di lingkungan yang aman, ya, berada dalam lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa, ya. Nah, kenapa dibilang dewasa tapi tidak dewasa? Ya karena tidak bisa memberikan pengaruh positif kepada anak sehingga anak ini tetap respek sama ayahnya. Karena tidak ada mantan ayah, ya. Jadi bagaimanapun situasinya, hubungan antara ibu dan ayah, tapi seharusnya ini tidak mempengaruhi hubungan anak ini dengan kedua orang tuanya. Tapi kan kita sudah melihat bahwa di sini sudah ada satu kondisi yang ini tidak terjadi seperti sebagaimana seharusnya, ya. Ini yang kemarin saya katakan jangan sampai anak ini menjadi anak yang durhaka, ya. Menjadi anak yang durhaka, kasihan karena dia masih anak di bawah umur, karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sampaikan, patut diduga itu pasti karena ada kondisi orang dewasa yang mempengaruhi di lingkungannya. Ini pasti semua anak-anak pasti seperti itu, ya. Dia pasti akan melakukan itu sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia arahan yang dia terima, ya. Ini yang dikatakan, yang dikatakan bahwa Ruben merasa tidak nyaman kan begitu ya, bahwa khawatir anaknya tidak dalam kondisi di lingkungan yang aman. Nah, jadi dengan apa yang sudah naik ke publik, ya, melihat ada satu postingan, ya, di mana yang juga Ruben komplain, ya. Jadi sebenarnya sebelum masalah ini juga menjadi masalah yang ramai seperti ini, Ruben melalui kami sebagai kuasa hukum, ya, yang kami sampaikan melalui kuasa hukum S maupun S sendiri mendengar apa yang disampaikan oleh Ruben. Jadi artinya Ruben juga menegur sendiri kepada S bahwa Ruben sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya itu keberatan jika anak-anaknya itu dilibatkan dalam live TikTok yang jamnya itu jam malam, yang harusnya anak-anak itu istirahat dan tidak bekerja, ya, atau mengikuti orang tuanya yang sedang bekerja live TikTok atau apapun, apalagi itu rutin. Namun kan tidak ditanggapi dengan positif oleh S gitu loh. Kalau menurut Ruben ke saya, dia bilang reaksinya adalah kata-kata yang nggak seharusnya gitu. Iya Cong gitu misalnya. Kamu jangan mencampuri urusan pribadi saya. Mungkin urusannya dia tentang live-live TikTok itu dengan pasangan teman prianya itu. Tapi ini bukan bicara mengenai masalah mencampuri urusan pribadi, tapi ini berkaitan dengan masalah terlibatnya anak-anak itu dalam live TikTok itu, dan itu jamnya adalah jam malam hari yang seharusnya anak-anak istirahat dan tidak boleh terlibat apapun, kegiatan apapun, apalagi di situ diperlihatkan bagaimana anak-anak ini harus memanggil papa, atau misalnya ada pertanyaan siapa papanya, siapa ayahnya. Ini kan adalah penggiringan gitu loh, penggiringan. Udah nggak lucu-lucuan lagi nih, ini penggiringan, penggiringan gitu loh. Dan sementara di sisi lain, Ruben tidak diberikan waktu, eh, tidak diberikan kesempatan untuk merasakan apa yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur dalam Akta 39, berkumpul 2-3 hari dalam satu minggu dengan anak-anaknya ini. Nah, kalau ditanyakan selalu anak-anak sibuk, anak-anak juga banyak kegiatan. Itu yang disampaikan oleh S kepada Ruben, dan juga itu yang disampaikan oleh S beberapa kali di media. Anak-anak juga punya jadwal, punya kesibukan. Nah, kalau jadwal kesibukannya itu misalnya pagi hari sekolah, siang hari mungkin les, malam hari live TikTok, ya sangat disayangkan. Kalau misalnya kemudian orang tuanya lebih memilih anaknya live TikTok di malam hari, yang tidak seharusnya, daripada membiarkan anaknya ada waktu setelah les di malam hari untuk berkumpul atau bertemu dengan ayahnya. Nah, inilah yang menjadi catatan, dan kita lihat sendiri udah menjadi terbuka kan begitu kan, bahwa ketika live TikTok itu ada netizen yang bertanya misalnya seperti itu, kangen nggak sama sama ayahnya, begitu ya, lebih kurang seperti itu kalau nggak salah. Reaksinya adalah jangan bahas itu, saya nggak mau itu dibahas. Loh, kenapa seorang anak ketika ditanya tentang ayahnya nggak mau membahas?
normalnya anak di bawah umur ketika sudah lama tidak ketemu dengan ayahnya, jika tidak dipengaruhi pemikiran atau hal-hal tertentu, pasti rindu. Apalagi ayahnya memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat lekat sebelum adanya peristiwa perceraian tersebut. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah anak-anak tahu bahwa selama ini yang membiayai seluruh kehidupan itu adalah ayahnya, yang nilainya sampai 200 jutaan per bulan? Apakah anak-anak tahu? Apakah disampaikan bahwa anak-anak ini harus respect sama ayahnya karena ayahnya bertanggung jawab? Nah, jangan melihatnya di 6 bulan belakangan karena Ruben kecewa, dia diminta kewajiban tentang anak, tapi anaknya nggak ada. Mana anaknya gitu? Kewajibannya ada, anaknya nggak muncul atau tidak dibiarkan muncul untuk berkumpul bersama dengan dia. Nah, jadi yang dibesar-besarkan 6 bulannya gitu loh. Tapi setahun ini yang ketika Ruben konsisten memberikan biaya ratusan juta, 200 juta, ini tidak dibahas sama sekali. Nah, jadi inilah yang dikhawatirkan oleh Ruben. Anak-anak sendiri pun sudah tidak memiliki respect gitu. Tapi kan dalam postingan Ruben mengatakan dia tidak menyalahkan anak-anaknya. Dia mengenal anak-anaknya sejak lahir, itu tidak mungkin keluar dari hati anaknya sendiri ya tanpa ada pengaruh, patut juga tanpa ada pengaruh dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi inilah yang mempertegas bahwa anak-anak ini dalam lingkungan yang tidak aman, kan begitu. Jadi kalau misalnya kemudian banyak wacana dari masyarakat, bahkan Ruben pun sebelum ini sudah mulai berpikir tentang untuk bagaimana memperjuangkan hak asuh sehingga anak-anak ini bisa dalam pengasuhannya di lingkungan yang aman, yang tidak seperti itu. Ya ini akan mungkin bisa terwujud gitu loh. Saya kira seperti itu, Mbak. Berarti dengan sudahnya beredar video viral, terus pernyataan-pernyataan dari kata-kata anak-anak yang kurang pantas gitu ya Bang, udah bikin mantap dan akhirnya mau mengajukan hak asuh dalam waktu dekat. Sebenarnya sebelum video-video itu muncul di publik oleh masyarakat, Ruben sebenarnya sudah sampai kepada pemikiran itu, sudah mantap sebenarnya. Kenapa belum dilakukan? Ruben hanya berpikir, ini bukanlah sesuatu hal yang sulit dan rumit. Hanya tinggal kita menurunkan ego kita dan kita memahami bahwa anak-anak ini masih punya ayah dan anak-anak ini memerlukan waktu juga untuk berkumpul dengan ayahnya, sehingga perceraian itu tidak membuat anak-anak ini kurang kasih sayang ibu dan kurang kasih sayang dari ayah kandung ya. Jadi jangan diberikan kasih sayang dari ayah-ayah yang lain, boleh-boleh saja, tapi kan tetap ayah kandung juga itu jauh lebih penting. Ya. Nah, jadi artinya sebelum itu pun Ruben sudah berpikir anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman karena dia sendiri tidak memiliki hak ya untuk bisa bertumbuh lagi dengan anaknya. Nah, ditambah dengan situasi yang hari ini semakin melebar sih sebenarnya membesar, ini akhirnya membuat Ruben sih memang kalau mantap sih sudah mantap. Cuma dia berpikir kenapa sih tidak S aja yang tadi seperti saya katakan, menelpon Ruben misalnya atau mempersilakan anak-anaknya melalui siapapun misalnya seperti itu, apakah kuasa hukum, untuk ayo berkumpul sama ayahnya atau bertemu sama ayahnya. Momentum itu kan justru lebih baik, justru lebih indah. Justru ini akan bisa membuat masalah ini jadi cooling down. Bisa menjadi satu refleksi yang membuat akhirnya antara ibu dan ayah ini yang sudah menjadi mantan suami istri ini bisa memperbaiki hubungan dalam hal anak. Jadi apapun yang terjadi ke depan, ini tidak lagi menjadi satu polemik yang menjadi konsumsi publik gitu loh. Itu yang dipikirkan oleh Ruben. Karena kalau masuk ke pengadilan, ini kan berarti perseteruannya akan panjang terus. Ya, yang ada di tengah-tengah itu adalah anak. Ya, terlepas orang-orang lain tidak memikirkan anak ini, tapi Ruben masih memikirkan anak-anak ini. Jadi artinya ini sesuatu hal yang tidak rumit. Kenapa dibikin rumit? Sudah disepakati 2-3 hari tinggal diberikan, tinggal didorong. Anak-anak yang nggak mau tinggal diberikan pemahaman. Karena memang anak kecil kan memang harus seperti itu. Tergantung bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman dan pengertian. Lingkungannya juga harus seperti itu. Sehingga kalau ini bisa terjadi kan jauh lebih indah penyelesaiannya, jauh lebih manis, kan begitu. Akhirnya mereka bisa pulih lagi hubungan komunikasi antara ayah dan anak, ya antara anak dengan ibu, ya dan kemudian mantan istri ini juga bisa berkomunikasi dengan mantan suaminya sepanjang itu terkait dengan anak-anak ini, sehingga selanjutnya ada acara-acara yang graduation atau apapun yang berkaitan dengan anak ini yang muncul itu ibu dan ayah,
bukan ibu dengan teman prianya, kan ini yang mungkin diharapkan oleh Ruben dan juga mungkin oleh orang-orang lain yang melihat bahwa memang seyogianya seperti itu. Saya kira seperti itu, makanya sampai hari ini Ruben masih menunda untuk bergerak untuk melakukan hal itu. Tapi kan nyatanya sampai hari ini walaupun sudah diminta secara terbuka maupun lewat chat gitu ya Bang, tak kunjung melunak gitu Bang untuk Loh, memberikan. makanya saya katakan ini keputusan untuk melangkah, bukan keputusan untuk mempersiapkan. Karena kalau mempersiapkan, kami sudah diminta untuk mempersiapkannya. Nah, jadi kalau mengenai masalah waktu, kapan melangkahnya, memang ini yang paling tepat menjawabnya adalah Ruben itu sendiri. Karena kan kami kan objektif, ya. Karena nggak ada kepentingan kami selain membela kepentingan hukum dan hak-hak klien. Tapi terakhir mungkin Bang, tapi berarti memang belum ada etikat juga dari pihak sebelah ya Bang untuk kayak ya udah nih ketemu anak. Maksudnya kan biar melunak juga ya Belum Bang. ada, Marahin. belum ada. Sepanjang yang saya ketahui belum ada. Ke sesama kuasa hukum mungkin juga belum ada Bang. Kami belum ada komunikasi ya. Saya dengan kuasa hukumnya belum ada pembicaraan ya. Artinya mungkin ya masing-masing kuasa hukum belum ada amanah dari masing-masing klien, dan selain itu mungkin masing-masing kuasa hukum itu memiliki kesibukan sendiri, sama seperti saya hari ini kan adanya di Medan kan gitu ya, sedang persiapan sidang. Jadi mungkin itu juga yang membuat kami masih belum berkomunikasi antar kuasa hukum. Oke, terima kasih Abang. Terima kasih.